Oke, sobat review. Sekarang saya akan mereview PGA yang jarang-jarang saja ya. Jadi PGA ini jarang direview. Sekarang saya akan mereview dengan spesifikasi minim juga karena saya tidak ditandingkan sama Core i7 Gen 3 dan Core i Gen 5 Gen 3, Core i5 Gen 3. Karena sebelumnya saya sering ditandingkan sama kelas-kelas yang agak tinggian ya CPU-nya. Sekarang saya tandingkannya dengan kemarin saya ditandingkan dengan Core 2 Quad serinya seri Ki8. Tapi sekarang diturun lagi serinya ke seri 6 ya. Core 2 Quad Ki6600 yang kemarin Ki8400. Jadi saya mereviewnya sebagaimana orang untuk kelas ringan kebanyakan menggunakan Core 2 Duo E84 atau Core 2 Quad E6600 ya. Jadi untuk prosesornya sebagaimana orang banyak memiliki untuk kelas entry ya, kelas minim. Untuk PGA-nya bisa dilihat ini PGA-nya sebenarnya PGA di AMD ya. Ini udah tahun 2010. Cuman ini dikhususkan untuk rendering. PGA seperti ini PGA rendering ya. ATV Repro kalau Nvidia itu Quadro ya. Tapi ini Fire Pro. Namun PGA ini bukan hanya untuk render, tapi untuk game juga agak bagus dan cukup lumayan bagus. Walaupun 512 MB berjalan di 64 bit, tadi kekuatannya seperti GT620 1GB DDR3 dan mungkin kalau HD PGA HD 7000 atau 8490 1GB DDR3 ya, kekuatannya sangat bagus. Tapi lebih bagus ini karena apa? Karena ini dikhususkan untuk render dan juga game juga bagus. Dan untuk shader itu mereka GT620 itu memiliki 48 unpile dan HD 7000 atau HD 8490 1GB itu 160. Tapi ini shadernya luar biasa 400 unpile. Mantap sekali. Ya, kita akan ini untuk game 900 MHz dan ini 650. Kita tes biasa. Untuk ngetesnya di GTA 5 aja. Nah, GTA 5 bagus untuk tes PGA. Jadi mereka yang memiliki Ki660 Core 2 Quad dan kalau untuk Core 2 Duo Ki85 E85 itu hampir setara sedikit lah sama Core 2 Quad Ki6600. Jadi nggak terlalu buruk. Kalau seri Core 2 Duo itu pilihnya yang E85 aja. Oke, karena kebanyakan motherboard itu yang G41 atau G31 itu supportnya di Core 2 Duo ya. Jadi ada juga yang tidak support ke Core 2 Quad. Jadi kuharap kalau Core 2 Duo itu pilihnya yang E8500. Itu masih mampu untuk memainkan game GTA 5 30 fps juga udah lancar di HD resolusi dan bagus. Oke, saya sengaja kunci ke 30 fps. Ya. GT620 atau HD 8490 atau HD 7000 yang 1GB DDR3 64 bit. Shadernya itu kecil 160, kalau yang Nvidia 84. Dan ini coba lihat kekuatannya
mantap ya. Ini terkuras 96. Untuk CPU terkurasnya ya 43, itu sangat kuat sekali. Oke, berapa settingannya? Kita akan lihat settingannya. Untuk settingan GTA 5 di VGA ini ternyata cukup lumayan bagus ya. Ya ini settingannya ke HD resolusi, mantap. Jadi HD resolusi itu udah high definisi, mampu dimainkan sangat jernih di monitor 24 inch atau TV 32 inch juga bagus. Gak terlalu buruk karena udah high definisi ya. Minimal rekomendasi untuk memainkan game HD. Dan untuk ininya grafiknya biasa normal ya seperti ini. Dan untuk resolusi HD 720p. Dan untuk FPS-nya sangat bagus sekali. Coba lihat FPS-nya wow, 30 fps. Ini sangat mantap. Seukuran 512 MB, 64 bit. Tapi kekuatannya seukuran 1 GB. Mantap sekali kan? Ini di kamera HP ya, kalau aslinya ini bagus sekali. Tajam. Nah. Jadi untuk game GTA 5 ini mampu di 30 fps lancar, nggak bakalan stuttering dan sangat bagus. Udah. Lari pakai apa ya lari? Oke lah. Jadi masih kuat di high definisi ya, dalam HD resolusi. Ya, kenapa VGA ini bagus untuk game ya? Kita akan cari tahu dulu di sini. Firewall 3D ini 3D untuk grafik render ya. Shadernya cukup lumayan bagus, bukan cukup lagi tapi bagus karena ini low profile ya. Hemat daya cuman 35 watt. Jadi pakai PSU, saya juga pakai PSU abal-abal nih. Yang harganya 40 ribuan atau di online shop 25.000. Jadi masih mampu. Jadi Anda yang memiliki daya listrik yang 1 kWh, ini cocok sekali irit daya irit pulsa pakai ini. Tapi tenaganya jangan ditanya. Jadi disandingkan sama core to core G6600 atau E8500 ini sangat masih bisa menyainginya. Walaupun 512 MB, tapi ini memiliki DirectX 11, jadi support ke game-game DirectX 11 cukup bagus juga ya. Seperti Sniper Elite versi 3 itu seru banget, dan banyak game-game online yang DirectX 11 itu udah mampu dimainkan. Dan untuk ininya udah jelas ya, untuk grafik emang ini 3D ya, untuk untuk render cukup besar. Dan ini 900 memorinya, ini untuk game, karena game menggunakan ini mantap sekali. Jadi ini kalau di render ini versinya jadi versi 2 kalau nggak salah. Oh enggak ya, versi 1, berarti ini masih versi 1. Versi 1 juga udah kuat, apalagi kalau ini versi 2 atau versi 3 ya. Mantap. Ini versi 1. Kekuatannya bagus ya. Mantap. Kalau untuk PES jelas lah, untuk PES nggak bisa nggak bakalan lag atau stuttering karena di ini juga udah good pastinya. Dan kalau VGA-nya udah good, semuanya udah good, ini macam di high ya. Ini good.
Ini 512 MB dan shadernya 2,8, berarti ini kalau di HIG agak stuttering, karena kalau HIG itu harusnya 3,5 atau 3 GB shadernya. Itu walaupun 512 MB bisa untuk high. Ini pasti kalau high-nya ini 5 atau 50-an fps-nya. Jadi tanggung. Jadi di di medium. Oke, di medium. Untuk resolusinya HD atau resolusinya di atas HD juga, ini bisa di atas HD. Udah kuat. Oke. Jadi PGA ini bukan hanya untuk render walaupun 512 MB, tapi cocok juga untuk game-game ringan HD lainnya. Dan kelebihan PGA low profile itu hanya satu menurut saya, itu hemat listrik ya. Jadi nggak terlalu boros, karena kebanyakan yang ada pin powernya itu rata-rata 115 sampai 125 watt. Bayangkan 125 watt atau 115 watt, sedangkan ini 35 watt. Itu rata-rata low profile itu 25 wattan. Oke. Mungkin sekian dulu, terima kasih untuk review PGA ini render untuk. Jadi barangkali ada yang ada yang belum tahu kekuatannya, jadi ragu-ragu, sekarang udah saya kasih tahu, jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Jadi cocok sekali untuk Core 2 Quad Ki6600 atau Ki840 atau Core 2 Duo E8500. Jadi PGA ini masih cocok, bisa menandingi. Jadi masih bisa menandingi ya. Jadi mantap sekali. Walaupun 15.2 MB, tapi kekuatannya emang di atas 1 GB kalau menurut saya, karena ini clocknya bukan hanya dari kekuatan, tapi dari shadernya juga udah bagus. Dan ini kelebihan lain yaitu bagus untuk render juga ya. Sekian dulu, terima kasih.